Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teknik dasar membuat animasi dengan motion twin. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi Adobe Animate. Aplikasi lain yang bisa Anda gunakan adalah Macromedia Flash, MX, sampai dengan Adobe Flash CC. Jadi Anda bisa menggunakan berbagai macam software, namun saya rekomendasikan Anda bisa menggunakan Adobe Flash untuk yang CC atau Adobe Flash CS3 karena sudah mendukung ActionScript 3. Nah, seperti yang Anda lihat, saya sudah membuka file Animate CC, dan yang Anda ketahui di sini saya menggunakan Animate CC 2017. Nah, tampilan pertamanya seperti ini. Di sini Anda bisa merubah tampilan ini menjadi tampilan klasik. Nah, tampilan klasik ini jauh lebih familiar bagi yang menggunakan Adobe Flash atau Macromedia Flash. Nah, tahapan pertama dalam membuat sebuah animasi adalah membuat file baru. Di sini saya membuat file bertipe ActionScript 3. Nah, ActionScript 3 ini adalah standar baru yang sebenarnya sudah lama juga gitu ya, sudah dimulai tahun 2004. Namun demikian masih banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia yang masih menggunakan ActionScript 2. Nah, oleh karena itu kita harus mulai belajar menggunakan ActionScript 3 karena ini adalah standar industri. Nah, setelah dibuat file baru, maka di layar memiliki tampilan yang cukup kompleks. Pertama-tama di bagian kanan di sini ada panel untuk membuat gambar dan sebagainya atau drawing tool. Kemudian di bagian atas di sini ada yang namanya timeline. Nah, timeline ini gunanya adalah untuk menampilkan gambar. Animate atau Flash itu pada awalnya digunakan untuk membuat animasi. Maka di sini ada banyak sekali frame mulai 1 sampai 16.000 di sini. Nah, frame-frame ini bagaikan selembar kertas yang akan dibuat untuk menjadi sebuah animasi. Jadi untuk substitusi kertas itu digantikan frame-frame yang ada di dalam timeline ini. Lalu di sebelah kanan itu ada yang namanya properties. Properties ini adalah sebuah panel yang dinamis yang akan berubah seiring dengan tool yang Anda tekan. Nah, sedangkan di sini warna putih di sini ini disebut sebagai stage. Stage ini adalah tempat kita bekerja atau tempat animasi nanti itu akan dibuat. Oke, pertama-tama kita harus melihat ukuran dari area kerja kita atau yang disebut sebagai stage. Di sini lebarnya 550 kali 400, ini adalah bawaan default oleh Flash. Kita akan merubah menjadi 800 kali 600. Ini adalah resolusi standar. Terus kemudian kita juga akan membuat ukuran layar, kecepatannya. Kita akan merubah kecepatan animasi menjadi 30 frame per second. Ini juga merupakan kecepatan standar bagi animasi 2 dimensi. Nah, pertama-tama untuk membuat sebuah animasi sederhana, yaitu animasi berbasis motion, maka di sini saya akan membuat terlebih dahulu sebuah lingkaran. Untuk mempermudah, saya klik lingkaran. Nah, maka pada panel properties akan berubah mengikuti tool lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki properti seperti garis tepi, ini warnanya adalah hitam. Kemudian di situ ada isinya, warnanya saya ubah menjadi merah. Kemudian saya tinggal drag menjadi lingkaran di stage. Nah, syarat pertama animasi motion adalah sebuah gambar seperti ini, gambar lingkaran seperti ini harus diubah menjadi simbol. Jadi ini saya klik selection tool, ini untuk menyeleksi objek, kemudian saya klik dan drag untuk menyeleksi seluruh objek ini. Untuk unselect, untuk tidak menyeleksinya, Anda tinggal klik di luar objek, atau Anda juga bisa melakukan double klik terhadap lingkaran ini untuk menyeleksi objek. Nah, selanjutnya setelah objek terseleksi ditandai dengan titik-titik, ini Anda klik kanan dan Anda pilih convert to symbol. Ini adalah cara untuk merubah sebuah gambar menjadi simbol. Nah, di dalam Flash atau Animate, simbol itu memiliki 3 jenis tipe. Yang pertama adalah movie clip, yang kedua adalah button, yang ketiga adalah grafik. Untuk pembuatan pertama kita biarkan terlebih dahulu tipenya adalah movie clip. Nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya tentang perbedaan antara movie clip, button, dan grafik. Kemudian di situ ada kolom nama. Kita wajib memberikan nama ini secara spesifik.
karena masing-masing simbol itu memiliki nama yang berbeda-beda gitu ya. Di sini saya berikan nama bola dan di sini ada registration atau titik pusat. Secara default ada di pojok kiri atas, kita pindah ke tengah karena pusat dari lingkaran akan lebih mudah dikontrol apabila pusatnya ada di tengah. Nah, setelah seperti ini Anda bisa tekan OK. Maka simbol akan dikotai menjadi biru seperti ini. Artinya dia sudah dikonvert menjadi simbol. Dan ketika ini dalam kondisi terseleksi, Anda lihat di kolom properties, di panel properties, di situ ada keterangan bahwa ini adalah movie clip. Oke, selanjutnya untuk mengedit kembali di sini Anda sudah tidak bisa mewarnai movie clip ini dengan warna lain secara langsung seperti ini. Jadi bahkan meskipun saya tekan pen bucket tool, ini saya klik, itu tidak bisa. Hal ini terjadi karena ini sudah diubah menjadi simbol. Sehingga untuk mengedit simbol ini Anda bisa melakukan double klik 2 kali. Nah, maka Anda akan lihat di sini kita sudah tidak berada di scene satu lagi, tapi kita berada di movie clip bola. Sekarang kita mengedit movie clip bola itu sendiri. Jadi simbol itu adalah sesuatu objek yang bisa berdiri sendiri dan memiliki timeline sendiri. Nah, maka di sini Anda bisa merubah warnanya. Anda pilih paint bucket tool, Anda pilih warna biru, dan Anda sekarang bisa merubah warna menjadi warna biru. Nah, untuk kembali ke scene, Anda tinggal klik scene 1. Maka Anda kembali ke filmnya. Jadi, anggap saja scene ini adalah filmnya, stage ini adalah filmnya, dan bola ini adalah aktornya yang akan bergerak di dalam animasi itu. Jadi, kalau untuk mengedit aktornya saja, Anda double klik aktornya, seperti ini. Maka Anda masuk ke movie clip bola. Anda bisa merubah warnanya sesuai dengan keinginan. Namun apabila Anda ingin merubah filmnya, mengedit filmnya, Anda kembali ke scene 1. Oke. Nah, syarat pertama sudah Anda lakukan, yaitu membuat lingkaran dan mengkonvertnya menjadi sebuah simbol bertipe movie clip. Maka Anda lihat di timeline, di situ akan ada yang namanya titik hitam. Pada layer 1, di frame 1 itu ada titik hitam. Titik hitam ini disebut sebagai keyframe atau frame kunci. Dalam animasi selalu dibuat yang namanya frame kunci atau keyframe. Nah, maka untuk membuat animasi bola ini berpindah dari kiri ke kanan, kita membutuhkan minimal 2 keyframe. Jadi saya klik frame 30, saya klik kanan, kemudian saya tambahkan insert keyframe. Nah, insert keyframe akan membentuk titik hitam berikutnya di frame 30. Dan kalau Anda lihat di sini ada durasinya, karena 30 frame dan kecepatan kita adalah 30 frame per detik, maka 30 ini adalah durasinya adalah 1 detik. Jadi nanti ini saya pindah. Jadi frame satunya ada di sebelah kiri, frame 30-nya, keyframe kedua ada di sebelah kanan. Jadi kalau dianimasikan nanti akan bergerak seperti ini. Nah, supaya gerakannya itu ada in between atau gerakannya lebih lembut, Anda klik kanan di antara dua keyframe ini, terserah Anda klik kanan di posisi mana, yang penting di antara keduanya, Anda klik kanan dan Anda pilih Create Classic Twin. Maka ketika ini Anda tekan, akan terbentuk sebuah garis berwarna hitam, panah gitu ya, berwarna hitam, terus kemudian bola akan bergerak dari kiri ke kanan. Nah, jika Anda ingin melihat animasinya, Anda bisa menekan tombol kontrol dan enter secara bersamaan, maka animasi itu akan muncul secara berulang di layar sampai Anda menutupnya. Nah, inilah teknik paling mudah dalam membuat sebuah animasi berbasis motion guide. Nah, silakan Anda mencoba dan nanti akan kita buat sesuatu yang lebih kompleks pada tahap berikutnya. Pada tahap berikutnya, kita akan mencoba menambahkan beberapa keyframe di animasi yang telah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, di frame 30, bola saya pindah ke sini. Jadi animasinya sekarang berubah ke sana. Kemudian saya akan menambahkan lagi di frame 75 misalnya. Saya klik kanan dan saya tambahkan keyframe. Lalu bola ini saya geser ke sebelah bawah. Kemudian saya geser lagi, saya klik frame 100, saya klik kanan, saya tambahkan keyframe, saya gerakkan ke sini, ke bawah.
Dan yang terakhir saya klik frame 140, saya tambahkan insert keyframe dan saya gerakkan ke seolah-olah kembali ke posisi awal. Nah, setelah itu Anda lihat di sini saya sudah memiliki beberapa keyframe baru. Ada 3 yang saya tambahkan tadi. Di frame 75 posisinya juga saya ubah, di frame 100 posisinya berubah, dan di frame 140 posisinya berubah juga. Maka untuk membuat in between di antara dua keyframe ini, saya klik kanan dan saya pilih create classic twin. Atau untuk mempercepat, Anda bisa klik frame di antara dua keyframe, Anda tahan tombol shift dan Anda tekan frame di antara dua keyframe berikutnya. Jadi ini akan terseleksi, Anda klik kanan dan Anda pilih create classic twin, maka classic twin akan terbentuk pada sisi keyframe-keyframe baru yang saya buat tadi. Nah, ini animasinya sekarang bergerak menjadi lebih panjang dibandingkan dengan gambar pertama yang kita buat tadi. Dan ini kalau dijalankan, animasi ini akan seolah-olah bola itu memantul berputar-putar secara terus-menerus. Nah, yang perlu Anda perhatikan di layar bahwa jarak antara titik keyframe ke satu ke keyframe yang lain, semakin jauh jaraknya, animasi durasinya akan semakin panjang, dan semakin pendek jaraknya, animasi akan bergerak semakin cepat. Sebagai contoh, apabila Anda ingin mempercepat animasi frame 75 ke frame 100, Anda bisa klik keyframe di frame 100, kemudian Anda geser, Anda drag. Maka misalkan ke frame 90, maka dia animasinya akan bergerak lebih cepat karena dia sudah berkurang durasinya sebanyak 10 frame. Dia akan bergerak lebih cepat. Nah, lebih cepat seperti itu. Nah, oleh karena itu, seorang animator membutuhkan yang namanya kepekaan terhadap pengaturan jarak antar keyframe, sehingga itu nanti akan berimbas pada pengaturan waktu animasi. Dengan demikian, kita bisa menambahkan berbagai macam keyframe, berbagai macam gerakan untuk menghasilkan animasi yang kita inginkan. Nah, tahap berikutnya kita akan membuat animasi dengan menggunakan teknik ease untuk menghasilkan sesuatu yang lebih realis. Untuk membuat animasi dengan teknik ease, saya membuat file baru di sini agar tidak mengganggu file yang lama. Nah, di sini saya seperti tadi, saya membuat sebuah lingkaran, kemudian lingkaran ini saya convert menjadi sebuah simbol. Tipenya adalah movie clip, registrasi di tengah dengan nama bola. Kemudian bola ini akan saya atur sedemikian rupa sehingga bola ini akan memantul dari bawah ke atas, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi sampai bola itu berhenti. Seolah-olah bola itu memantul berkali-kali ke lantai. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita bisa melakukan pengsetan durasi sebagai berikut. Pertama-tama saya klik frame 80, saya klik kanan, kemudian saya tambahkan insert keyframe. Nah, antara 1 sampai 80, tepat di tengahnya adalah frame 40. Maka di frame 40 saya klik kanan, saya tambahkan insert keyframe. Barulah saya gerakkan dia ke atas. Saya tekan tombol shift supaya dia snap. Terus kemudian kalau kita lihat sekarang bola itu bergerak dari bawah ke atas, kemudian ke bawah lagi. Nah, ketika saya tambahkan classic twin, maka terbentuklah sebuah animasi naik dan turun. Naik dan turun. Nah, yang dimaksud dengan ease adalah percepatan dan perlambatan yang berlaku pada sebuah objek. Jadi kalau Anda melempar bola dari bawah ke atas, maka bola itu akan melambat karena adanya gravitasi sampai suatu saat bola itu berhenti di atas dan kemudian jatuh ke bawah dan semakin cepat karena mendapatkan percepatan dari gravitasi. Nah, untuk mempermudah pemahaman Anda tentang ease, maka di sini saya akan membuat sebuah layer baru. Saya membuat layer baru. Kenapa layer baru? Karena sebuah objek yang dianimasikan itu tidak boleh menggunakan animasi yang tidak boleh menggunakan layer yang sama. Jadi satu layer hanya boleh ditempati oleh satu objek.
Atau mudahnya, satu keyframe tidak boleh ada lebih dari satu objek. Kalau satu frame lebih dari satu objek, misalkan ini saya buat gambar, maka di sini gambarnya akan garisnya akan putus-putus. Artinya animasi ini memang tetap berjalan, tapi animasi ini akan menjadi terganggu. Sehingga ini harus saya hapus, saya seleksi, saya hapus, sehingga garisnya akan menjadi lurus lagi panahnya. Oleh karena itu, saya akan membuat di layer 2. Jadi saya klik layer 2, frame 1. Di sini saya akan membuat sebuah bola baru berwarna biru. Oke, seperti itu. Saya seleksi bola ini dan saya convert menjadi simbol. Simbolnya tetap movie clip, namanya adalah bola 2. Kemudian saya letakkan di bagian bawah. Saya klik frame 80, saya tambahkan insert keyframe, dan frame 40 saya tambahkan insert keyframe. Di frame 40 bola saya pindah sehingga posisinya sama persis dengan bola merah. Dan saya tambahkan di sini create classic twin, dan saya tambahkan create classic twin. Jadi ada dua bola yang bergerak bersama-sama. Kalau kita jalankan, bola ini bergerak bersama-sama, naik turun bersama-sama. Nah, namun di sini akan saya bedakan untuk memahami tentang is. Pada bola yang berwarna biru, jadi di antara frame 1 dan frame 40 di layer 2 atau layer bola warna biru, di situ Anda buka panel properties. Di panel properties di sebelah kanan ada kata-kata is. Maka ini bisa diubah, Anda bisa menggeser nilai ini menjadi Anda drag ke atas atau ke bawah. Nah, mudahnya untuk memahami bahwa kalau ini Anda geser ke atas atau is-nya bernilai 100 atau is out, maka objek akan mengalami perlambatan. Sementara karena ini gerakannya ke bawah dari 40 ke 80, saya klik di tengah-tengahnya, kemudian is-nya saya turunkan menjadi is minus 100 atau is in. Is in artinya objek mengalami percepatan. Nah, Anda perhatikan di frame 1 posisinya sama, di frame 40 posisinya sama, di frame 80 posisinya sama. Namun ketika saya jalankan, nah, objek yang memiliki is itu memiliki gerakan yang jauh lebih realis daripada bola berwarna merah yang tidak memiliki is. Jadi Anda lihat nyampenya sama, nyampenya di darat sama maupun di titik tertinggi juga sama, namun gerakan yang dihasilkan oleh objek berwarna biru karena mendapatkan is, percepatan dan perlambatan menjadi jauh lebih natural atau jauh menjadi lebih realistik dibandingkan dengan yang warna merah. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan is ini untuk keperluan-keperluan animasi kita. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan mencoba membuat bola memantul, namun kita tambahkan prinsip-prinsip animasi seperti stretch dan skew. Pada tahapan ini kita akan membuat sebuah animasi bola yang memantul dari bawah ke atas dengan efek yang sedikit lebih realis. Jadi di sini saya tetap membuat bola menggunakan oval tool, kemudian saya seleksi bola tersebut dan saya convert menjadi sebuah simbol. Simbolnya adalah movie clip, registrasi di tengah, dan saya beri nama bola. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat animasi bola yang memantul dari bawah ke atas, kemudian jatuh, semakin rendah jatuhnya dan sampai suatu saat bola itu akan berhenti. Maka di sini saya membuat movie clipnya, mohon maaf di timeline saya klik frame 80, saya klik kanan, saya tambahkan insert keyframe. Nah, di tengah-tengah yaitu frame 40, saya tambahkan insert keyframe dan bola saya gerakkan ke atas seperti ini. Maka bola akan bergerak dari bawah ke atas, kemudian turun ke bawah. Nah, Anda perhatikan durasi dari satu lompatan ini adalah 40 frame atau 1 detik lebih sedikit gitu ya. Terus kemudian pada tahapan berikutnya, pantulan berikutnya tentu saja tidak akan lebih tinggi daripada pantulan yang di frame 40. Nanti mungkin akan jatuh sedikit di bawahnya. Maka di sini saya akan membuat durasi, misalkan saat kali ini durasinya adalah 30 frame untuk ke atas dan 30 frame untuk ke bawah. Berarti ada 60 frame. Maka 80 ditambah 60 frame ada di 140. Maka di 140 saya tambahkan keyframe dan tepat di tengah-tengahnya yaitu di frame 110
10 di sini, Anda klik kanan dan tambahkan insert keyframe. Nah, sekarang saya naikkan sedikit. Saya tambahkan nanti untuk insert classic motion kita tambahkan terakhir nantinya ya bersama-sama. Jadi dari memantul dari 80 naik ke 110, naiknya sudah lebih pendek daripada frame 40, terus kemudian turun lagi ke 140. Nah, pantulan berikutnya tentu saja akan memiliki durasi yang lebih pendek karena pantulannya tidak terlalu jauh, sehingga pantulannya mungkin bisa hanya 20 frame saja. Maka naik 20 frame dan turun 20 frame, jadi kita butuh 40 frame. 140 ditambah 40 adalah 180, jadi diklik 180, saya tambahkan insert keyframe. Tepat di tengah-tengahnya yaitu 160, saya tambahkan insert keyframe dan saya naikkan ke atas sedikit. Selanjutnya animasi akan berkurang lagi kecepatannya, mungkin menjadi 10 frame untuk naik ke atas dan 10 frame naik ke bawah. Maka saya klik frame 200, insert keyframe, dan di tengah-tengahnya adalah frame 190, saya tambahkan insert keyframe, naiknya semakin sedikit. Kemudian saya lanjutkan lagi, insert keyframe, di tengah-tengahnya insert keyframe, dan dia naiknya semakin sedikit, dan pada akhirnya objek tersebut akan berhenti. Nah, seperti itu. Jadi akan ada banyak sekali keyframe di sana. Dalam animasi hal ini sangat wajar gitu ya. Nah, kalau ini Anda jalankan, Anda kontrol enter sebelum Anda tambahkan. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Turun, terus kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, seperti itu. Nah, maka untuk menambahkan classic twin-nya, kita bisa seleksi frame di antara dua keyframe ini. Anda tahan tombol shift dan Anda geser, Anda klik frame terakhir, kemudian Anda klik kanan dan Anda pilih create classic twin. Maka dia akan menjadi animasi bola yang memantul ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, dan seterusnya sampai bola tersebut berhenti. Namun seperti yang kita lihat pantulannya masih kaku karena belum ada percepatan sama perlambatan. Oleh karena itu kita tambahkan ease. Nah, karena bola ini saat ini posisinya adalah naik, maka saya klik tengah-tengahnya, ease-nya saya naikkan. Saya klik, saya drag naik. Oke. Di sini 40 ke 80 dia turun, ease-nya juga pasti akan turun sampai ke bawah. Kemudian di sini naik lagi, saya naikkan lagi. Di sini turun, saya turunkan lagi ease-nya. Terus kemudian di sini posisinya adalah naik, jadi saya naikkan. Yang di sini posisinya turun, saya turunkan. Saya lakukan secara berulang. Jadi ketika naik dia mengalami perlambatan atau ease out, ketika turun dia mengalami percepatan atau ease in. Nah, seperti ini. Semakin lambat dia. Nah, untuk yang dua terakhir tidak perlu ditambahi ease karena dia cuma satu frame. Nah, ketika kita jalankan, maka dia menjadi lebih realistis pantulannya. Nah, Anda juga bisa menambah kecepatan dengan merubah FPS. Jadi FPS-nya kita jadikan 30, yaitu lebih cepat. Terus kemudian dia grafisnya lebih cepat. Nah, dalam prinsip animasi kadang-kadang juga ada yang menambahkan dalam 12 prinsip animasi ada yang namanya stretch dan skew. Nah, di situ kita bisa juga menambahkan beberapa tambahan yang lebih kompleks lagi dengan cara menambah beberapa keyframe. Sebagai contoh, ketika dia mau berangkat ke atas di dalam prinsip animasi itu dia akan memampat terlebih dahulu. Jadi di sini saya tambahkan insert keyframe seperti ini ya. Nah, terus kemudian dia memampat terlebih dahulu atau skew seperti ini. Nah, Anda lihat dia memampat dulu seperti ini.
Terus kemudian ketika meluncur ke atas, dia akan melonjong. Jadi dia akan menjadi sedikit lonjong. Jadi dia akan seperti itu. Anda lihat animasinya menjadi seperti itu, menjadi lebih, kalau dijalankan di frame 1 menjadi lebih rasanya lebih mendramatisir ya. Jadi nah seperti itu. Naik ke atas, ketika turun, ketika jatuh, dia ketika jatuh juga sama. Ketika jatuh itu dia dalam posisi melonjong juga, jadi insert keyframe. Kemudian ini posisinya sedang lonjong saat ini. Terus kemudian jatuh, saya geser sedikit, dan ini jatuh. Ketika jatuh, saya tambahkan keyframe, dia jatuhnya memampat seperti ini. Jadi dia ketika jatuh, mohon maaf ini masih melonjong ya, ini masih melonjong seperti ini. Terus kemudian di frame 80-nya dia memampat. Nah, jadi dia ketika naik, terus kemudian ketika turun dia jatuh dan nah seperti itu. Nah, nanti di frame 80 ini kita tambahkan lagi insert keyframe. Kita turunkan, kita sedikit lonjongkan. Terus kemudian di frame berikutnya saya tambahkan keyframe untuk dia lonjong ke atas. Nah, kalau Anda lihat sekarang animasi ini menjadi lebih realistis gitu ya, lebih bouncy. Nah, Anda lihat. Oh, untuk yang frame berikutnya masih belum kita tambahkan efek itu ya. Kita baru menambahkannya di frame-frame pantulan pertama gitu. Nah, tapi Anda lihat pantulan pertama rasanya sudah sangat menyenangkan gitu ya, lebih bouncy, rasanya lebih animasi gitu ya. Oke. Nah, Anda bisa melakukan eksperimen ini secara terus-menerus. Anda bisa mempelajari 12 prinsip dasar animasi dan Anda bisa mempraktikkan dengan cara menambahkan keyframe yang ada. Oke, selamat mencoba dan pada video berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat animasi yang melibatkan objek lebih dari satu. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan dicoba terus. Jangan lupa apabila ada pertanyaan Anda bisa langsung drop di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi via email. Terima kasih.